Baik Bapak Ibu semua, tepat kita mulai pukul 15:15. Mohon maaf ini sebelumnya waktu menjadi mundur karena saya habis ujian akreditasi menjadi asesor akreditasi perpustakaan. Selama ini kan di Dinas Pendidikan tidak ada perpustakaan ya. Nah, nanti akan diadakan akreditasi perpustakaan gitu. Jadi saya ikut tes, ternyata lolos dan harus diuji. Nah, inilah ternyata waktunya harus tepat tadi di tesnya itu sampai pukul 15, mulai 15:15. 30 menit ya, saya agak tergopoh-gopoh juga. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu atas pengunduran untuk jam gitu ya. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semoga senantiasa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Untuk hari ini Bapak Ibu akan melaksanakan coaching, semoga Allah berikan kemudahan kelancaran, dipermudah dalam segala urusannya, dan Bapak Ibu tetap happy selalu gitu ya, bergembira. Tanggalkan dulu, mungkin ada sedikit-sedikit pekerjaan yang ada di sekolah yang belum beres, kita tinggalkan dulu dan fokus untuk mengikuti sesi coaching, apalagi Bapak Ibu semua akan melaksanakan praktik coaching gitu ya. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita, baiklah Bapak Ibu semua, kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya minta untuk membawakan doa, silakan yang akan memimpin doa di ruang virtual ini. Silakan Bapak Ibu yang akan memimpin doa, dipersilakan. Silakan Ibu Adel. Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Adelia yang sudah memandu jalannya doa. Semoga dipermudah ya Bapak Ibu semua. Kita hari ini hanya 2 JP. 2 JP itu berarti kan 90 menit ya, sejam setengah. Nah, sebelum Bapak Ibu akan diskusi, nanti Bapak Ibu akan saya share screen dulu apa yang mesti harus dipatuhi ataupun mesti yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu semuanya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, ruang kita masih tetap di ruang kolaborasi, modul 2.1, yaitu Bapak Ibu udah masuk di sesi kedua, yaitu akan praktek, yang mana Bapak Ibu kemarin diskusi, dan hari ini Bapak Ibu akan praktek coaching ini selama 30 menit, gitu ya, selama 30 menit, nanti direkod masing-masing ya, dan kita untuk kemarin kan beda 4 JP, nah kalau untuk sekarang Bapak Ibu hanya 2 JP gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu semua, untuk ruang kolaborasi ini, identitas modul, kita masih tetap menggunakan paket modul kedua, ataupun modul kedua .3 ini coaching untuk supervisi akademik adalah sebagai modul akhir dari modul kedua. Sesi kita adalah 2 JP, ya, fasilitator masih saya sendiri, dan kompetensi lulusan yang dituju, sama seperti yang kemarin, dengan capaian umum juga, capaian khusus, untuk modul juga sama Bapak Ibu, saya tidak terlalu panjang dibacakan saja ya, karena Bapak Ibu lebih banyak nanti untuk ke praktek. Identitas modul pun Bapak Ibu semuanya, ini sudah dijelaskan, dan agenda kita pada hari ini, yaitu dengan adanya pembukaan,
Alhamdulillah tadi sudah dipimpin oleh Ibu Adelia dan aktivitas sesi ruang kolaborasi. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengerjakan praktik coaching gitu ya bersama teman sejawatnya ataupun yang ada di boardnya ini hanya 2 orang saja. Seperti yang Bapak Ibu sudah latihan, hari ini Bapak Ibu tidak usah tegang, rileks saja. Ya. Rileks saja di bawah ada gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu setelah di ruang board selama 30 menit, Bapak Ibu hitung sendiri saja dan langsung nanti masuk ke main room. Saya tidak akan meworo-woro karena saya tidak masuk di ruangan Bapak Ibu gitu ya. Jadi untuk meworo-woronya saya kan ini ya tidak ikut. Nah kan Bapak Ibu akan ngerekod gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu udah 30 menit balik lagi ke ruang main room gitu ya. Nah ini nanti akan diadakan review aktivitas pembelajaran. Yang keempatnya adalah penutup. Nah, baik Bapak Ibu, skenario-nya seperti ini ya. Kita sudah ada di alur pembukaan tadi sudah dan penjelasan, kemudian nanti Bapak Ibu ini ada dimasukin ini diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok ini Ibu semuanya 30 menit pergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Setelah itu, nah, masuk main room Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu pengisian lembar refleksi diri coaching kan kemarin mungkin baru sebatas ngobrol-ngobrol, kalau udah mungkin sepertinya udah beres ya silakan. Nah nanti Bapak Ibu semua di sini akan menyampaikan bagaimana hasil dari refleksi diri ibu-ibu. Jadi nanti ada 10 CGP, 10 menyampaikan. Kan berbeda-beda permasalahannya ya. Nah nanti di sinilah Bapak Ibu akan menyampaikan hasil refleksi diri ibu-ibu masing-masing gitu ya, hasil coachingnya. Yang selanjutnya mungkin bukan sebagai permasalahan, mungkin ketika Ibu mengcoaching seperti apa yang dirasakan mungkin itu ya. Nah, jadi di sini menyampaikan hasil refleksi diri coaching gitu ya. Dan yang terakhir nanti ini penutup, ada penguatan, kemudian saya akan mengingatkan kepada Ibu semua untuk pembelajaran di akhir, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, baik Ibu semuanya, untuk pembukaan ini alhamdulillah kita sudah berjalan. Mudah-mudahan selanjutnya tidak ada halangan yang mengganggu untuk aktivitas Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya di sini tujuan pembelajaran diharapkan CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Nah, di sini Ibu didapatkan bagaimana cara coaching Tirta ini ya. Ada tujuannya, kemudian ada identifikasi, dan kemudian ada rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Nah, di sini menggunakan coaching Tirta. Seperti apa coaching Tirta kemarin sudah Bapak Ibu bahas. Ya, di situ harus menggunakan kehadiran penuh gitu ya, atau presensi dengan kehadiran penuh Bapak Ibu semua fokus karena Bapak Ibu akan di coaching ataupun Bapak Ibu akan menjadi coach dan akan menjadi coachee. Kemudian yang keduanya adalah mendengarkan aktif. Ya. Mungkin kemarin latihan kok tidak sama dengan sekarang, atau apa grogi karena direkod, bisa saja gitu ya. Tetap Bapak Ibu itu harus mendengarkan aktif gitu ya. Nah, dalam mendengarkan aktif, Bapak Ibu tidak usah yang berpikir macam-macam ya. Wah, jangan-jangan itu namanya asumsi, itu tidak boleh ya. Tidak boleh berasumsi yang macam-macam. Kemudian melebel, wah teman saya ini nggak bisa menjawab saya nih. Saya pengennya arahnya jawaban saya ke kanan, kok jawabnya malah begini. Nah gitu kan, tidak boleh melabeling ya gitu. Yang ketiganya asosiasi, mengaitkan dengan pengalaman pribadi, nggak cocok dengan saya gitu. Kok ini jawabnya begini sih, pengennya saya begitu. Nah itu berarti kan pengen mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Itu jangan ya untuk mendengar itu untuk di coaching ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu nanti ketika coaching ini mengajukan pertanyaan yang berbobot. Misalkan Bapak Ibu sudah merasa ini, kasihlah pertanyaan yang berbobot, akan hidup kembali gitu ya. Jadi antara coach dengan coachee nanti akan sejalan di dalam coaching dan akan tergali terus gitu ya. Jangan sampai diem gitu ya. Oke, dihangatkan suasananya. Apabila Bapak Ibu mungkin mendapat kendala, tidak terbayangkan tiba-tiba blank aja gitu. Pakailah mindfulness gitu ya. Oke, tarik nafas gitu kan gitu ya. Nah, pakai gitulah seperti itu. Dan yang selanjutnya bersifat terbuka dan eksploratif ya. Itu jangan lupa Bapak Ibu menggunakannya ketika Bapak Ibu nanti akan melaksanakan coaching ya. Nah, jadi di sini didapatkan bahwa Ibu dalam percakapan berjalan dengan lancar persis seperti air mengalir yaitu Tirta gitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada kesepakatan belajar Bapak Ibu, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat dan saling menghormati.
Jika ada peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira gitu ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita lanjut bagaimana nanti akan direview hasil pembelajarannya. Dan ini sebentar Bapak Ibu, mohon maaf ini ada gangguan sedikit. Oke. Mohon maaf, ini saya di sampingnya saya sambil ini juga memantau fasilitator yang ngajar. Jadi saya termasuk tim pemantaunya juga. Jadi ini saya terbagi dua gitu ya. Tapi saya insya Allah dua-duanya fokus. Nah di sini Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik ya. Di sini mereview yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu saat di ruang kolaborasi 1. Kemarin kan dirasakan seperti apa refleksinya gitu ya. Nanti kita akan pertanyakan. Nah Bapak Ibu untuk nanti kegiatan coaching instruksinya, praktek coaching dilakukan dengan model Tirta, praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching merupakan situasi sehari-hari baik sebagai guru maupun pribadi dan topik yang sangat sederhana. Masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching selama 15 menit Ibu. Kalau kemarin Bapak Ibu 30 menit, karena Ibu latihan. Kalau sekarang 15 menit, jadi ya. Gitu ya. Jadi 15 menit, 30 menit ada di ruang BOR. Praktek coaching dilaksanakan di BOR. Salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman, ya. Apa Ibu mau salah satu aja atau dua-duanya nanti terserah, mungkin masukan dari Bapak Ibu semua. Dan nanti kalau udah selesai perekaman, Bapak Ibu simpan hasil rekamannya diunggah yaitu di ruang kolaborasi modul 2.3 ya Bapak Ibu. Pembagian kelompok masih tetap seperti kemarin karena sudah latihan tidak mungkin akan diganti gitu ya. Dan ruang link berbeda dengan yang kemarin udah Bapak Ibu lihat semua. Nah ini refleksi diri latihan coaching yang nanti akan Bapak Ibu menyampaikan satu persatu gitu ya setelah praktek coaching. Nah dan ini instrumen penilaiannya yaitu mendengarkan aktif. Kalau Ibu pengen nilainya yang maksimal Bapak Ibu, ya di sini berarti 3 kali atau lebih muncul judgement atau asumsi nilai 1, 2, 3 ya. Nah itu pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, memberdayakan coaching, dan yang terakhir adalah ketepatan waktu pengumpulan tugas. Itu ya Bapak Ibu untuk instrumennya. Oke Bapak Ibu semua, nanti kita akan berjumpa lagi setelah Bapak Ibu melaksanakan coaching di tempatnya masing-masing di ruang BOR. Apabila Bapak Ibu tenangkan dulu, nggak usah keburu-buru. Nah, sesudah Ibu Bapak semua enak duduk, posisinya tenang, baru Bapak Ibu dinyalakan recordnya. Langsung action. Walaupun tidak action, tunggu dulu, tarik napas ya, pakai mindfulness. Oke. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebelum saya akan beralih membuat ke link BOR. Ada tidak yang dipertanyakan Bapak Ibu atau sudah jelas? Ya, silakan Bu Adel. Silakan Bu Adel. Ditanya untuk nanti kegiatan saat kita masuk ruang BOR, kalau kita sudah mau mulai merekam selama 30 menit itu berarti kita langsung ganti posisi ya Bu. Misalnya awalnya saya sebagai coach, terus Bu Vivi sebagai coach. Selesai 15 menit langsung saja kita berubah. Betul. Jadi ini Bu Adel, Bu Adel kan sama Ibu Vivit ya? Iya. Bu Adel sama Ibu Pipit, siapa yang menjadi coach dulu? Bu Adel. Berarti Bu Pipit sebagai coach. 15 menit tuh. Sudah habis 15 menit tukar. Sekarang bagian Ibu Pipit jadi coach, Ibu Adel jadi coach. Nah, paham ya? Masing-masing si coach yang punya masalah kan? Nah, berarti kalau yang punya masalahnya Ibu Pipit coach, Bu Adel harus bisa menggali. Ya, biar hidup coachingnya. Nah, itu di situ. Kalau andai kata tiba-tiba blank, mindfulness, ya, gitu. Jadi ketika sudah beres 30 menit, ya Ibu lihat aja sendiri nanti waktunya. Sama-sama udah beres, silakan Ibu matikan rekodnya masing-masing. Jadi nanti untuk merekod tidak minta lagi ke fasilitator dan saya tidak akan merekod. Silakan Ibu aja yang merekod. Bisa dipahami untuk semua? Yang lain ada pertanyaan?
Jadi maaf Bu, kita langsung aja gitu tanpa pemberitahuan, misalnya udah selesai, misalnya saya sama Bu Ikrim sudah selesai. Ya udah kita langsung lanjut ke Balik masalah lagi. saya gitu. Oh ya, kalau udah beres dua-duanya, Enggak. kan 15 menit Ibu Mistuti. Ya. 15 Terus menitnya. langsung dilanjut gitu Bu. Langsung, kalau nggak lanjut jangan bernapas dulu lah. Baik, nah gitu ya. Silakan aja diatur-atur aja lah. Ya, diatur-atur Jadi aja. tidak menjedah rekod ya Bu? Tidak menjedah rekod, jangan menjedah rekod, ya. Baik. Paling juga nanti kalau udah jadi bisa Ibu edit. Baik, siap ya. Bu, terima kasih. Oke, ya. Nanti udah selesai 30 menit, Ibu balik ke main room. Jangan lupa ya, karena saya tidak akan mengoro-ngoro. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, saya akan buka satu-satu. Nah, bagaimana saya itu kan kalau untuk Ibu Nini sama Pak Juher adanya di BOR, di main room. Apa tetap mau di main room aja atau mau ganti link? Tetap Pak aja Bu, tetap aja tidak. Berarti kan ada ini udah pembukaan nih saya. Berarti nanti Pak Juher ngedit ya? Siap Bu, siap. Nah, oke, sip. Kalau gitu saya tidak usah membuat link lagi ya buat Pak Juher sama Ibu Ninik ya. Oke, siap. Nanti saya akan berikan Pak Juher atau Ibu Nining akan jadikan co-host ya. Oke. Nah, untuk co-host gimana untuk co-host? Bapak Ibu sepakat dulu. Dua-duanya tidak apa-apa Bu. Oh gitu. Oke, siap. Saya akan baiknya salah satu error bisa yang lain kan bisa ini. Siap. Tapi saya mohon maaf ini ya mungkin khawatir jaringan ya. Saya akan buka satu-satu. Oke, siap. Maaf Bu, untuk merekod gimana ya? Khawatir. Oh, nah untuk merekod, oke, bagus. Untuk merekod, di situ kan Bu Mistuti ngadepin laptop ya? Ya. Di laptop itu kan ada gambar orang yang masuk di main room ini ada berapa orang tuh? 11 ya? Iya. Nah, klik sama Ibu Mistuti, klik yang gambar orang. Klik yang gambar orang kan? Nah, gitu ya. Muncul kan yang nama-nama masuk di sini muncul ya, Bu Mistuti? Oh, gambar orang. Yang gambar orang tuh ada 11 orang. Berarti posisinya sebelah kanan ya, Bu, pojok? Ya, itu ada ya, betul. Ada gambar orang kan? Nah, diklik di situ ada titik 3. Lihat ada titik 3. Ada titik 3, klik titik 3. Ya. Nah, ini untuk merekod ya? Maaf. Untuk merekod, Bu Mistuti lihat di depan Bu Mistuti ada titik 3 tuh. Ada titik 3 deket tangan. Suka meraih hand tuh deket tangan. Oh iya. Nah, klik yang titik 3. Nah, klik ada record paling atas. Nah, kalau sekarang kan kalau Bu Mistuti mau ngerekod nggak bisa kan, di situnya warnanya putih ya. Karena tidak diizinkan oleh saya. Tapi nanti kalau Bu Mistuti akan diizinkan jadi co-host, pasti akan warnanya hitam di situnya, bisa ngerekod. Oke? Terima kasih, Bu. Nah, ada yang bermasalah? Nanti saya keder nyari record yang mana. Iya. Oke, semuanya ya. Oke, bisa dipahami semuanya ya? Siap. Oke, silakan Pak Juher. Bu, untuk pengeditan apakah nanti bisa dikasih narasi atau dengan tipenya diedit itu dikasih narasi ya, Bu? Boleh misalkan Pak Juher ini sebagai coach, ini sebagai coach gitu ya. Iya. Silakan. Atau dengan efek-efek yang lain boleh? Boleh, tapi maksudnya jangan ada gambar-gambar yang jadinya kayak sampah lah gitu, jadi penuh gitu. Iya. Itu aja ya. Kalau hal-hal yang lain ini adalah coach, misalkan ini Ibu Ninik atau ini Pak Juher, monggo, cuma nggak apa-apa ya. Iya. Oke, apalagi? Bu, nanya lagi Bu. Maaf ya Bu, nanya lagi. Ya, nggak apa-apa. Untuk pengeditan nanti, kan nanti kita kirim hasilnya diunggah ya, itu dalam satu kelompok itu jadi 2 coach dan coachi apa satu-satu? Saya coachi dulu, hanya punya saya aja atau bagaimana Bu? Ketika Ibu mengupload, ketika Ibu menjadi coach. Ya, yang berarti saya aja yang upload. Iya. Berarti yang untuk Bu Ikrimah jangan. Ya, jangan. Jadi ketika Ibu Mistutinya yang jadi coach, jangan jadi coachinya, jangan. Ketika jadi coach. Ya, ketika jadi coach. Ya, baik. Yang diupload ketika jadi coach. Oke, apalagi? Ya, Bu, makasih. Oke. Nah, saya baru membuka 2 kelompok. Sebentar. Oke. Kelompok 1 sudah terbuka. Berarti nanti video itu dibagi 2 ya, Bu? Kan kita ini ada sebagai coach dan coachi.
ya kan? Jadi Ya. yang nanti di-upload itu ketika kita menjadi coach aja gitu, Bu. Betul, ketika menjadi coach. Terus apalagi? Ada sebelum ini Bapak Ibu akan pindah haluan? Cukup? Cukup Bapak Ibu? Bagaimana? Cukup. Tarik nafas. Kayaknya tegang Bu saya. Oke, silakan, saya tidak bisa melihat. Aduh, kayaknya saya tegang Bu. Tarik nafas. Coba mindfulness ya. Apa yang dipertanyakan? Nggak ada. Kalau tidak ada Bapak Ibu, boleh kelompok 1, kelompok 2 sudah bisa dibuka. Ya. Bu Ikrima di rumah kan? Iya, nggak jadi. Iya. Bu, kita boleh kan diskusi dulu nih sebentar, tapi nanti kalau udah mulai baru kita record gitu Bu, ketika nanti udah di Boleh. ruang masing. Oke. Boleh, yang penting ngobrol jangan dihitung. Yang dihitung mah itunya saja, coachingnya ya. Iya Ibu. 30 menit. Makasih. Boleh. Nah, sebentar. Saya baru Izin masuk ke ruang ya Bu. Silakan, ntar. Oke, silakan. Ayo Bu Miss Tuti. Ayo, siap. Izin live yang dari ruang ini ya Bu. Izin live ya Bu, saya juga masuk ke Ya. ruangan, izin. Silakan. Saya ditinggal. Ya. Bu Ninik sama Pak Juher sebentar. Jangan Saya marah Pak Juher, jangan silakan marah. kok saya lagi buka dulu ya. Sabar ya Pak ya. Pak Juher sama Bu Ninik jangan itu action dulu, jangan. Saya belum Siap, Bu. di-co-hostkan ya. Bisa buka ini dulu teman-teman. Ayo Bu Sri, kita pindah ke grup yang sebelahnya. Siap. Saya juga agak lama ini karena jaringannya lagi. Oke, saya akan lama muternya. Bapak Ibu kalau belum di-co-hostkan sabar ya. Karena saya ini membukanya kan banyak. Sabar ya, Pak Juher, boleh ngobrol apa aja dulu ya. Bentar, saya Bu Vivit, kita bisa pindah? Kak Dwi, kita pindah yuk. Ayo, tapi belum bisa masuk nih. Oh, belum ya? Bu Fatih udah bisa masuk? Belum, Pak.
Bu Ninik, Assalamualaikum. Sepertinya sudah bisa untuk memulai. Ya, Bu Ninik, sebelum direkod kita sepakati dulu ya. Untuk yang pertama, Bu Ninik berperan sebagai coach, kemudian saya sebagai coach ya. Suara Bu Ninik belum kedengaran di saya, mohon maaf. Tes suara lagi Bu, belum kedengaran suara Bu Ninik.
Adel sudah bisa rekod ya? Bu Adel, Bu Pipit sudah bisa rekod ya? Bu Adel, Bu Pipit sudah bisa rekod ya? Udah saya jadikan host. Sudah ya? Oke. Sudah. Bu Nenik tes suara dulu, Bu Nenik. Saya pakai headset gitu. Oh, iya, iya. Tes dulu. Coba. Soalnya belum kedengaran tadi udah sih. Coba lagi. Sekarang kedengeran nggak Pak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sudah Bu, sudah. Oke, siap. Bu Mistuti, Suara saya, Bu Ikrim sudah bisa suara rekod saya. ya? Bu, suara Sudah saya, saya Bu. fokuskan. Dengar Pak, Sudah ya? jelas. Baik. Kita sepakati untuk yang pertama Ibu sebagai coach, Ya, saya sebagai coachee. iya. Kalau di sini lihatnya Ibu Ikrim sama Ibu Mistuti sudah menjadi meeting host. Ya, udah kalau di saya udah ini udah jalan. Udah masuk udah bisa. Ya, tinggal diklik ya, karena saya mau keluar nih. Saya akan keluar. Untuk Bu Nenik, Saya akan keluar ya. nanti Pada apa di grup siap aja ya Bu ya. ya. Oke ya. Yo. Oke Pak Zuhair. Ya, baik. Sepertinya sudah siap semuanya nih. Dalam hitungan ketiga nanti saya akan mencoba untuk merekod ya. Kok deg-degan Bu saya? Record semuanya Pak ya. Ya, Dari awal sampai akhir ya. Bismillah aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hitung sampai 3 berarti sudah mulai rekod. Ibu Feti sama Pak Dwi sudah bisa rekod ya. Udah ya, udah bisa ya Pak ya. Bu Feti udah ya. Oke, udah bisa saya kohos dua-duanya. Saya keluar ya Bu ya, kalau apa-apa di grup aja ya. Minum dulu Bu. Apa minum Pak? Minum. Aduh ya Allah. Bu Nenik ada di rumah atau sekolah? Kebetulan udah nyampe Pak. Kita kan jam 2 dari Pak Rizko, Ibu Sri udah saya jadikan co-host dua-duanya ya. Ya. Saya akan keluar nih, ada apa-apa di grup aja ya, Bu Sri. Kita pulang jam 2 karena STS, jadi alhamdulillah sudah di rumah. Oh iya. Ya udahlah, bismillah aja lah, santai. Pak Rizko, Ibu Sri mohon maaf, ini sudah bisa rekod dua-duanya ya. Nah, saya akan keluar nih ya. Oke, kalau ada apa-apa di grup aja ya. Oke, selamat bekerja. Yuk. Sudah siap Bu? Sudah Pak. Saya akan tombol recordnya. Jadi ketika saya sudah tombol record, berarti kita udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kita mulai ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, mohon izin. Apakah Ibu punya waktu Bu? Selamat siang Pak, alhamdulillah ada waktu Pak. Ada yang perlu dibantu? Begini Bu, saya menghadapi siswa kelas 5 merasa bahwa siswa saya itu dalam pemahaman membacanya itu masih kurang Bu. Jadi saya hari ini bermaksud untuk minta pertimbangan atau sharing dari Ibu bagaimana meningkatkan kegemaran siswa dalam membaca Bu. Soalnya mereka itu ketika membaca tetapi pemahamannya belum. Seperti itu Bu, untuk kelas 5 kasusnya. Kok kamera Bu Nini tidak buka kamera? Kok nggak buka, Bah? Kenapa ya? Sudah. Ada beberapa cara, Pak, untuk meningkatkan minat baca di kalangan siswa SD ya, Pak ya. Yang pertama, menyediakan buku yang disukai siswa. Yang kedua, mungkin bisa dibuat untuk ruang baca yang layak. Ya. Yang ketiga, ciptakan budaya baca menjadi kegiatan sosial. Di samping itu ada lagi mengadakan kegiatan membaca bersama. Masih ada beberapa lagi yaitu memberikan contoh, batasi jam menonton dan bermain gadget, atau berikan mereka hadiah. Itu salah satunya Pak ya. Masih ada lagi beberapa supaya
anak-anak itu untuk apa ya, bisa memahami ya Pak, dalam artian minat baca untuk siswa itu ya. Membaca buku yang sesuai dengan minat atau kesukaan siswa. Mungkin itu juga bisa menambah apa ya Pak, pemahaman untuk siswa dalam memahami membaca Pak ya. Yang kedua, mungkin bisa dibuatkan jadwal untuk membaca ya Pak ya. Jadi waktu yang tepat untuk membaca, misalnya sebelum tidur atau saat jam istirahat di sekolah atau di perpustakaan, itu mungkin lebih baik Pak ya kalau ada jadwal. Kalau bahasa kerennya mungkin jadwal literasi gitu ya. Oh iya iya. Jadwal literasi gitu. Mungkin ditambahkan lagi dengan baca di tempat yang nyaman, bisa juga itu ya. Ya jadi mungkin begini Bu, mohon izin supaya pemahaman saya itu bisa diterima. Ibu mungkin bisa menjelaskan atau bisa memberikan sharingnya satu-satu Bu. Soalnya gini, ya kasusnya kan kita di kelas 5 mereka itu membaca, tetapi ketika diajukan sebuah pertanyaan itu sepertinya belum bisa memahami ini. Mungkin apakah ini pemahamannya kurang atau bagaimana Bu? Apakah memang tadi apa sih namanya, mereka itu bisa membaca tapi belum bisa memahami gitu. Mungkin perlu ditingkatkan dari apanya ya Bu ya, kalau seperti ini? Untuk pemahaman mungkin dari apa ya, kurang memahami dalam membaca, mungkin pertama bukunya kurang disukai kali Pak ya? Oh iya. Jadi karena bukunya kurang disukai, mungkin Ananda atau siswanya itu kurang apa ya, kurang memahami untuk maksud yang ada di buku itu. Karena dengan membaca suka buku itu, dengan menyukai buku itu, akhirnya kan memahami isinya. Tapi kalau udah melihat bukunya aja udah tidak suka, mungkin untuk memahaminya dia kurang maksimal gitu Pak ya. Oh iya iya. Jadi intinya mereka itu harus diberikan buku yang mereka sukai, mungkin seperti itu ya Bu ya? Iya betul Pak. Jadi kalau saya perhatikan mereka itu membaca tetapi tidak dengan hati, mungkin seperti itu Bu kendalanya. Jadi karena mereka juga hanya bisa membaca, tetapi pemahaman atau kemauan untuk mengerti isinya mereka juga jadi apa ya, kurang tahu seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu ya, solusinya. Bisa. Solusinya memberikan bahan bacaan yang mereka sukai gitu ya, supaya berlatih untuk membaca ya Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua tadi Bu ya Bu ya, supaya anak gemar membaca tadi Ibu menjelaskan memberikan tempat yang nyaman ya Bu ya. Untuk ruang yang nyaman ini dalam artian ruang baca Pak, mungkin perpustakaan yang layak itu ya, atau di dalam perpustakaan pun kita sediakan kursi, meja, ataupun ruang baca yang cukup terang gitu ya. Karena yang dimaksud tadi itu bisa menentukan bahwa siswa itu mudah untuk memahami buku yang dibaca tadi gitu ya. Dengan tempat yang nyaman, dengan sinar yang cukup, penerangan yang cukup, atau kursi atau meja yang tempat membacanya nyaman, mungkin itu bisa menambah siswa tadi untuk memudahkan memahami dalam artian buku yang dibaca gitu. Iya Bu, soalnya di kelas mohon izin juga sudah saya usahakan ada pojok baca Bu, cuman ya tadi pojok baca itu kurang rapi sih, memang mungkin kesalahan saya juga ya Bu ya. Makanya hari ini saya menghadap Ibu sebagai kepala sekolah supaya memberikan satu perhatian juga Bu di kelas saya, memberikan sarana prasarana Bu. Kira-kira bagaimana Bu kalau seperti itu? Kalau untuk di kelas mungkin bisa diberikan Bapak ya, pojok baca itu bisa Bapak di kelas, pojok baca, nanti tulis di pojok baca, di situ disediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembelajaran yang kita pelajari ataupun dengan kisah-kisah yang lainnya yang berkaitan dengan pelajaran atau pengetahuan yang lain. Nggak apa-apa Pak.
Oh ya, berarti di kelas boleh ya Bu ya dibikin pojok Pojok baca ya? baca boleh Pak. Sama ini Bu, buku tambahan seperti itu ya Bu ya, berarti ya? Iya, iya. Buku yang diminati oleh siswa untuk dibaca gitu ya? Ya, jadi kalau anak-anak jarang membaca bagaimana bisa memahami pelajaran ya Bu? Berarti langkah-langkahnya anak usahakan dulu supaya mau membaca ya Bu ya? Iya, pertama kuncinya kan membaca Pak ya. Kalau dia mau membaca, insya Allah memahami apa yang dimaksud dengan apa ya, materi-materi yang ada di buku pelajaran gitu. Kalau membaca aja tidak mau, gimana untuk memahami gitu ya Pak ya? Ya itu makanya kendalanya di situ. Jadi kalau kelas 5 saya kira membaca itu sudah bisa memahami, tetapi setelah saya perhatikan dari 30 siswa itu kalau saya presentasikan lebih kurang 10% Bu, belum bisa memahami. Berarti yang ya lumayan sih 90 atau 80% sudahlah, 90-an mungkin. Yang 10% ini masih menjadi PR saya. Dalam membaca mereka masih belum bisa memahami apa yang mereka baca. Jadi rencana saya sih berarti membuat pojok baca yang Iya, membuat pojok baca. Pojok baca itu supaya anak-anak bisa senang dalam artian membaca buku yang ada di situ. Pojok baca itu bisa dengan hiasan, Pak. Dalam tulisan pojok baca. Nanti di tempat pojok baca itu kita berikan hiasan gimana supaya anak tuh atau siswa itu tertarik gitu ya untuk membaca di situ di jam istirahat ataupun jam-jam waktu yang sesuai dengan jadwal literasi yang kita tentukan gitu. Boleh nggak Bu dikasih kata-kata motivasi di dinding-dindingnya seperti itu? Boleh Pak. Boleh ya Bu ya. Ya soalnya kalau dikasih kata-kata mutiara atau kata-kata yang sifatnya memberikan motivasi mungkin akan memberikan dorongan anak-anak mau membaca gitu. Betul Pak, betul. Iya. Hebat. Iya, terima kasih Bu. Ya, saya juga minta dorongan dari Ibu juga, makanya hari ini saya ke Ibu supaya saya sharing Bu. Saya merasa aduh kelas 5 ternyata masih ada sisa ya yang belum bisa memahami. Contohnya gini Bu ya, ketika mereka selesai membaca, terus diberikan pertanyaan dari isi bacaan, ternyata jawabannya itu enggak sesuai dengan isi bacaan. Berarti kan mereka hanya mampu membaca tetapi belum memahami isinya, gitu ya. Kemudian mungkin ada juga faktor-faktor lingkungan ya Bu ya, seperti mereka juga memang kurang membaca gitu. Juga semangat untuk membaca masih kurang gitu. Jadi harus disediakan tempat yang menarik ya Bu ya. Kemudian ada lagi nggak Bu kira-kira yang bisa membuat anak itu gemar membaca lagi? Mungkin di setiap sekolah itu ini masukan aja kalau memang sekolah kita belum ada perpustakaan, mudah-mudahan nanti ada perpustakaan Pak Zuhair ya. Jadi dengan perpustakaan tadi membantu juga untuk minat baca siswa gitu ya. Kita atur jadwal literasinya kelas 1 atau sampai kelas 6 itu 1 bulan sekali dengan jadwal benar-benar tersusun. Insya Allah itu bisa Pak untuk menambah minat baca atau gemar membaca siswa. Dengan itu bisa memahami apa yang dibaca gitu ya. Iya. Dan bisa berlatih untuk menyimpulkan gitu Pak. Iya. So anak-anak sudah membacanya suka, kemudian memahaminya suka, pasti menjawab soal juga bisa ya Bu ya? Iya bisa. Soalnya kelas 5 ketika menjawab apalagi kalau dihubungkan dengan pelajaran yang lain seperti matematika Bu, pemahamannya itu, nah ini membaca di bidang matematika yang masih agak lumayan nilainya Bu. Dari 30 siswa itu sekitar 20% Bu yang belum bisa memahami kalimatnya itu. Ini juga kan persoalan dari membaca juga ya Bu ya? Betul sekali Pak. Karena apa ya, dengan memahami soal tadi tentunya dia tahu maksud maunya soal itu jawabannya arahnya kemana. Kalau soalnya aja belum paham, gimana mau memberikan jawaban yang benar gitu ya. Iya. Baik Bu, mungkin sebagai rencana aksi saya,
saya akan mencoba di kelas, saya akan buatkan pojok baca yang lebih menarik ya Bu ya, walaupun Ya, kemarin dengan dekorasi yang ya, indah, yang menarik untuk siswa membaca. ya kemarin sebenarnya kan sudah ada, cuman Ibu mungkin bisa memberikan fasilitas tambahan Bu di kelas. Kira-kira bagaimana Bu kalau di kelas dikasih fasilitas tambahan Bu? Mohon kebijakan dari Ibu selaku kepala sekolah. Insya Allah Pak, mungkin bisa direncanakan ya Pak ya. Bisa Ya, direncanakan, mudah-mudahan nanti di ajaran baru, untuk sekarang mungkin belum bisa, mungkin wacana ke depan di ajaran baru kita persiapkan semua kelas ada pojok baca dan ada jadwal literasinya gitu ya, tersusun rapi di situ, dan kita pasang dalam pojok baca itu ada dekorasi-dekorasi yang menarik, sekaligus masing-masing siswa nanti kita harapkan membawa buku tulis satu itu untuk menulis hasil literasi tadi. Misalkan buku tentang maling kondang, berarti nomor, judulnya ada, tanggalnya berapa, intinya apa, isi dari buku itu apa, misalnya seperti itu gitu. iya, iya. Sama kalau bisa ditambahin buku-buku ini Bu, buku-buku Pengetahuan. ya buku cerita anak supaya mereka itu lebih tertarik untuk membaca. Dengan tertarik membaca, insya Allah juga berpengaruh kepada ketertarikan dalam pelajaran. Bisa nggak Bu kira-kira ditambahkan seperti itu, seperti buku cerita anak, dongeng gitu, karena jumlahnya sedikit di kelas Bu, paling hanya sekitar 10 Bu di kelas, mungkin perlu penambahan minimal 30 buku lah, kalau enggak ya bisa anak-anak itu lebih tertarik membaca dulu sebelum mereka tertarik membaca dalam pembelajaran. Mohon di Mungkin bisa Pak untuk menambah buku tadi bisa di awal ajaran baru atau kenaikan kelas, coba kita harapkan untuk terutama ini yang kelas 6 yang lulus itu ya, yang lulus supaya mengumpulkan satu buku misalkan. Ya, satu buku mungkin tentang tentang pengetahuan umum, tentang agama atau tentang kisah-kisah nabi atau tentang dongeng atau apa gitu bisa Pak. Dan nanti itu untuk awal, untuk wacana kedepannya mungkin kelas bawahnya bisa gitu ya, kelas 5 atau kelas 4 gitu. Nanti dengan adanya beberapa buku tadi bisa kita bagi per kelas gitu untuk kita sesuaikan untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu buku ini pasnya di mana gitu ya. Bisa itu nanti dibagi per kelas, ada pojok bacanya supaya anak mempermudah dalam memahami atau gemar membaca gitu Pak ya. Iya, terima kasih atas sharing dari Ibu. Saya jadi lega ini Bu. Berarti mungkin selama ini saya ada ganjalan, anak-anak masih ada PR yang belum bisa atau belum memahami membaca, kemudian belum tertarik membaca. Dengan saya kan satu jalan keluar, berarti saya harus mendekor pojok baca yang ada di kelas, kemudian menambahkan tadi sudah saya sampaikan, menambahkan buku bacaan siswa Ibu ya. Kemudian juga menciptakan suasana pojok baca yang nyaman dengan diberikan dekorasi yang menarik seperti itu. Insya Allah Bu, komitmen saya untuk yang akan datang bisa membuat anak-anak itu tertarik lebih senang membaca lagi. Dan tentunya Ibu juga akan merasa senang sebagai kepala sekolah ya Bu ya ketika gemar membaca gitu. Betul sekali Pak, sangat senang sekali gimana supaya anak-anak bisa membaca atau gemar baca, akhirnya memahami materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru semua. Dengan itu Ananda semuanya bisa mengerjakan ya, tentunya mengerjakan soal-soal yang diberikan atau evaluasi yang diberikan oleh Bapak guru semuanya gitu ya. Baik Bu, mungkin cukup hari ini. Saya mohon pamit. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bergantian Bu, Ibu sebagai coach, saya sebagai coach. Mohon maaf Pak Zuhair, apakah kamera saya tidak terbuka? Terbuka Bu. Oke.
Oke. Sini Bapak yang rekod Bapak aja apa saya? Saya rekod. Oh, saya rekod ini. Untuk yang kedua kita tentang tadi mana ya? Tadi kan gemar membaca, kok ini jadi kebalik ya materinya. Ini kan harusnya materinya saya nih. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya, Assalamualaikum. Hitung dulu Bapak ya. Jadi grogi ini. Ini untuk materi bukannya. Ya oke. Kita hitung dulu Pak ya. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini? Gimana kabarnya Pak Zuhair? Alhamdulillah baik Bu, berkat doa Ibu. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu Pak ya. Iya, amin. Ini Pak Zuhair gitu ya. Setelah STS Pak ya, setelah sumatif tengah semester ini ternyata nilai beberapa anak yang di bawah KKTP atau ke kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran itu setelah saya kaitkan dengan pembelajaran gitu Pak ya, itu ada yang bercerita bahwa dirinya memang kurang gemar membaca Pak gitu ya. Bagaimana siswa tersebut gemar membaca gitu ya. Dan menurut Bapak, langkah-langkah apa ya agar siswa itu gemar membaca gitu ya Pak ya? Baik Bu, jadi tujuan Ibu hari ini untuk sharing tentang bagaimana supaya anak gemar membaca ya Bu ya. Iya. Dari yang tadi Ibu sampaikan setelah semesteran ya Bu ya. Iya. Setelah ini sumatif tengah semester. Ya, itu setelah tes sumatif tengah semester. Ada berapa persen Bu yang belum bisa nilainya masih kurang Bu? Kurang lebih 15% lah Pak. 15% berarti sekitar dari jumlah siswa berapa itu Bu? 27 ya. 15%-nya sekitar berapa itu? 27 siswa, berarti kalau dikenepin 15% ya sekitar berapa itu ya Bu ya? Kalau 10% itu berarti 3 atau 10%, 15% ya Bu? Iya. Berapa jumlah siswanya Bu berarti itu? 15% dari 27 Pak ya. Ya mungkin berapa siswa ya, kalau secara ini ya nggak nyampe 10 kok Pak. Nggak nyampe 10, hanya beberapa siswa aja. Hanya saja setelah saya panggil itu ternyata dia bercerita bahwa dirinya itu kurang gemar membaca. Jadi dalam memahami soal terutama pelajaran bahasa Indonesia dan matematika gitu ya. Misalkan kalau bahasa Indonesia itu kan di situ ada bacaan, misalnya di dalam bacaan di atas misalkan gitu ya, dompetku yang hilang misalnya, di situ dituliskan cerita itu anak-anak suruh mencari kalimat transitif, 2 kalimat transitif yang ada di dalamnya gitu ya. Bagi Ananda yang pemahamannya cepat itu langsung bisa menuliskan di dalam jawaban gitu. Tapi bagi Ananda yang kurang gemar membaca itu ternyata jawabannya tidak sesuai dengan kata atau kalimat dalam pertanyaan tadi gitu Pak. Itu untuk contoh satu pelajaran bahasa Indonesia. Kalau pelajaran matematika dalam soal cerita kadang maunya soal itu carilah jumlah, misalkan hitunglah jumlah gitu.
Ternyata dia tidak, kadang pemahamannya bukan jumlahnya, apa yang dibaca di awal itu yang dituliskan, misalkan seperti itu. Misalkan. Itu untuk pelajaran matematika. Terus kalau pelajaran IPAS gitu, pelajaran IPAS kadang dengan soal yang hot, misalkan dengan soal yang hot gitu ya. Contohnya gitu, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kita tahu dalam lingkungan sekitar kita banyak pohon misalnya gitu ya. Misalkan terus ada berapa pohon yang ada di sekitar rumahmu misalnya. Misalkan sebutkan atau tuliskan 3 pohon yang ada di sekitar rumahmu. Terus berikutnya pertanyaan yang kedua, tuliskan bagian-bagian pohon yang ada atau yang kamu ketahui misalkan. Itu tuh kadang anak-anak tidak memahami beberapa pertanyaan yang ada di dalamnya gitu ya. Hanya saja langsung misalkan bagian pohon 1 2 3. Jadi tidak melihat soal sebelumnya apa yang ditanyakan gitu, Pak. Tapi mohon maaf Ibu, apakah sebelumnya Ibu sudah melakukan langkah-langkah supaya meningkatkan hasil belajar tersebut, Bu? Dalam hal ini saya mengidentifikasi bahwa yang pertama, nilai untuk bahasa Indonesia itu masih kurang. Iya. Kemudian yang kedua, pemahaman siswa juga masih bisa dikatakan ada beberapa siswa yang belum mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian yang ketiga, Ibu identifikasi saya langkah apa supaya anak itu mau membaca atau bisa memahami dari bacaan tersebut. Apakah Ibu sudah melakukan apa hal-hal yang bisa meningkatkan minat baca atau pemahaman baca mereka, Bu? Kalau secara praktek itu sudah Bapak ya, sudah kami laksanakan. Yang pertama kita membuat pojok baca, gitu ya, membuat pojok baca buku literasi siswa, terus jadwal literasi, gitu ya. Jadwal literasi sudah, dan kunjungan literasi juga sudah, gitu ya. Kunjungan literasi itu di perpustakaan. Kalau kunjungan literasi kan di perpustakaan ya. Di situ terjadwal. Sudah itu setiap minggu pertama di hari Senin gitu ya. Di situ sudah gitu ya. Dan di dalam jadwal buku literasi siswa itu dituliskan nomor, tanggal, hari, catatan dari buku yang dibaca tadi gitu ya. Dan rangkuman gitu ya, rangkuman kesimpulan dari bacaan yang dibaca. Dan di perpustakaan tersebut juga tidak hanya buku cerita ya, buku pelajaran pun juga ada yang berkaitan dengan pelajaran yang kita pelajari, Pak. Itu sudah dilakukan. Tapi mungkin Bapak Zuhairi bisa memberikan tambahan atau masukan ke saya supaya bisa lebih baik lagi gitu ya, dengan langkah-langkah yang sudah saya laksanakan tadi gitu. Iya. Jadi kalau yang tadi Ibu sampaikan bahwasanya nilai dalam bahasa Indonesia itu masih kurang, kemudian berikutnya adalah pemahamannya juga dikaitkan dengan pelajaran yang lain, dan Ibu tadi sudah bagus, sudah membuat suatu langkah-langkah bagaimana mereka itu gemar membaca. Cuman mungkin di sini ada beberapa yang menjadi poin pembahasan, Bu. Itu dalam memahamkan siswa terhadap bacaan tersebut, biasanya Ibu dengan teknik apa ya, Bu, supaya mereka itu bisa membaca dengan paham? Coba seperti itu, dengan langkah apa juga mungkin, atau yang udah Ibu lakukan seperti apa? Mungkin salah satunya memahami tanda baca ya, tanda baca. Memahami tanda baca, terus maksud dari cerita gitu ya. Langkah-langkahnya itu satu persatu. Jadi memahami tanda baca dulu. Kadang anak-anak itu kalau membaca koma titik itu tidak ada bedanya gitu ya. Dengan itu mungkin bisa memahami maksud dari atau dalam pembelajaran atau soal dia bisa paham maksud soalnya gitu. Iya. Terus Ibu apakah sudah diajarkan tentang mana yang bagian subjek, kemudian predikat, objek, dan keterangan, apakah sudah dijelaskan juga ke siswa, Bu? Sudah, Pak. Itu yang dalam apa ya, kalimat transitif, intransitif itu sudah disampaikan itu. Disampaikan. Nah, mungkin ada beberapa siswa yang memang
belum paham 100% atau maksimal gitu Pak ya. Makanya dalam pemahaman soal bahasa Indonesia dia kurang gitu. Mungkin dari saya hanya sedikit tambahan ya Bu. Mungkin diperbanyak bagaimana supaya anak-anak itu memahami suatu soal, diperbanyak latihan membaca. Misalnya tadi Ibu menyampaikan soal cerita ya, soal cerita matematika, diberikan latihan yang lebih intensif. Mungkin Ibu bisa memberikan atau meluangkan waktu pemahaman mereka. Tapi dari cerita Ibu tadi, artinya udah diberikan ya Bu ya. Cuman tambahan dari saya seperti itu Bu. Tambahkan latihan intensif, lebih banyak latihan membaca. Dan tadi Ibu juga udah bagus ya. Kita membedakan antara tanda baca itu macam-macam tanda baca, kemudian menjelaskan fungsi-fungsinya, itu tentunya akan memberikan pemahaman mereka dalam memaknai suatu bacaan. Yang kedua, barangkali apa yang tadi Ibu sampaikan terkait masalah ini, Ibu udah memberikan ini nggak apresiasi bagi siswa yang nilainya bagus? Apakah Ibu sudah atau belum? Alhamdulillah Bapak, untuk Ananda atau siswa yang sudah mendapatkan nilai yang bagus itu sudah kami berikan reward ya bahasanya Pak ya, hadiah atau reward. Dan reward itu tidak semua berbentuk barang gitu Pak ya. Dengan pujian bisa hebat, alhamdulillah pintar, misalkan seperti itu. Yang kedua dengan bentuk bintang prestasi bisa gitu ya. Dengan poin juga bisa gitu ya. Sudah Pak itu, sudah. Oh, sudah. Ibu udah memberikan apresiasi atau reward kepada siswa yang nilainya bagus. Nilainya bagus sudah. Berarti masih tersisa sekitar 15% ya. Sebenarnya dari 15% itu memang angka yang umum sih Bu, tetapi sebagai guru ya risau juga ada meninggalkan 15% siswa itu sekitar 5 atau 6 orang ya yang pemahaman membacanya masih kurang ya. Kemudian kegiatan pembiasaan Bu udah dilakukan Bu? Untuk pembiasaan literasi itu biasanya ya sebulan sekali Pak. Ibu mungkin waktunya diperbanyak Bu, jangan sebulan sekali kegiatan literasi, bisa 1 minggu sekali hari membaca. Kalau bisa dilakukan di ya. Kalau yang di kelas mungkin tersusun 1 minggu sekali, tapi kalau yang di luar kelas atau perpustakaan itu 1 bulan sekali gitu. Oh begitu, iya. Berarti sudah bagus ya. Rencana aksi Ibu selanjutnya bagaimana Bu? Mungkin alhamdulillah dari masukan Pak Zuhair tadi ada beberapa hal yang harus saya tingkatkan lagi, yaitu dengan tambahan membaca, latihan lebih intensif, dan membuat jadwal secara rutin per minggu dan per bulan, biar per bulan sekali dalam artian terjadwal 1 bulan sekali, di dalam kelas 1 minggu sekali, itu dengan tujuan supaya anak-anak gemar membaca itu Pak. Iya, Ibu. Terima kasih Bu Zuhair masukannya. Tambah satu lagi mungkin Bu ya, tadi ada yang kelewat, mungkin jadikan kegiatan membaca itu sebagai kegiatan. Di samping membaca, mereka itu belajar berkomunikasi dengan yang lain, sehingga mereka itu akan asik dalam kegiatan membaca. Bisa dilakukan di luar sekolah, di halaman, atau memang tadi yang tadi Ibu sampaikan sudah bagus di perpustakaan. Jadi intinya jadikan kegiatan membaca itu sebagai budaya sosial. Oke, siap Bapak. Siap, terima kasih masukannya. Iya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan Bu, dan komitmen Ibu ataupun saya untuk bagaimana, saya juga sama sih sebenarnya Bu, untuk bagaimana kita meningkatkan kemampuan pemahaman siswa itu dalam membaca. Ibu sendiri bagaimana untuk menanggapi seperti ini? Kemampuan untuk membaca. Tanggung jawab Ibu tadi, apakah memang siap untuk memberikan hal yang terbaik buat siswa terkait pemahaman siswa dalam membaca atau memahami suatu persoalan? Tanggung jawab Bapak ya, supaya dengan melaksanakan atau menerapkan
gemar membaca kepada siswa gitu ya. Kita bisa memantau atau mengontrol ya sampai di mana pemahaman siswa dalam memahami terutama pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu gitu, Mbak. Baik, setuju Bu. Saya juga insya Allah bareng sama Ibu untuk mari kita jadikan siswa atau peserta didik kita sebagai orang-orang yang melek literasi, baik literasi numerasi maupun literasi yang membaca tadi. Salam sukses ya Bu ya. Mungkin Terima ada yang kasih Bapak, terima kasih banyak gitu. apakah sudah cukup? Mungkin masih ada satu lagi Pak ya, bagaimana ya caranya agar siswa tersebut itu dapat dikontrol atau diketahui perkembangan kegemaran membacanya gitu. Ya, kita mungkin bisa membuat sebuah ini ya Bu ya, sebuah tabel, bisa mungkin kita observasi dalam bentuk tabel, kita tanyakan saja kepada peserta didik. Gitu, Ya, observasi ya. iya, observasi dengan tabel, misalnya kita bikin nama dari nomor 1 sampai nomor 30 siswa misalnya, kemudian kita observasi, ditanyakan apakah kamu sudah membaca hari ini atau minggu ini. Ya, kita tidak boleh merasa lelah Bu, harus senantiasa menanyakan, tidak boleh udahlah capek gitu ya. Tetapi kita senantiasa semangat untuk anak-anak didik kita. Berarti ini sama Pak ya, hampir sama dengan buku literasi tadi ya, buku literasi pengontrolannya seperti itu Pak ya? Ya, itu Oh, seperti hampir itu. sama. Oh, gitu. Oke, siap. Makasih Pak. Terima kasih, terima kasih. Ya cukup Ini ya Bu. bisa ya. Terima kasih Pak. Cukup. Mungkin terima kasih Pak Zuher masukannya dan banyak pemaparan yang saya ambil pelajaran, terutama menciptakan siswa-siswi kita untuk gemar membaca dengan tujuan dengan gemar membaca tadi untuk memahami soal, karena tadi tentang apa ya, Ananda atau siswa yang di bawah KKTP Bahasa Indonesia, Matematika dan IPAS, dengan harapan mudah-mudahan dengan gemar membaca tadi, dengan langkah-langkah yang bersama kita bahas tadi, anak-anak kita semuanya, siswa-siswi kita semuanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal atau prestasi yang terbaik. Terima kasih Pak Zuher. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ninik. Semoga kita semuanya sukses, anak-anak kita sukses. Amin, amin, amin. Amin. Cukup Bu? Udah selesai ya. Pas, sudah cukup Pak. Ini kalau untuk Gimana Pak Zuher? dulu. Oh ya, untuk apa namanya, yang merekod itu kan kita, tetapi nanti saya lihat di sini, nanti yang ini Bu Fasil deh. Akan disimpan oleh Bu Fasil atau siapa nih? Enggak melihat di sini. Bisa diedit lah nanti kalau misalnya ini bisa diedit Bu. Oke. Untuk rekod nanti berupa video atau gimana Pak? Video. Video. Oh. Udah, Ibu tadi udah 1/2 jam kan Pak? Pak. Oh iya, mic-nya selanjutnya. Oh iya Bu, habis ini kita refleksi ya Bu. Kemarin. Refleksi dari apa? Dari kegiatan hari ini. Refleksi untuk kegiatan hari ini disampaikan di sini atau di bentuk laporan nanti? Sepertinya bentuknya tulisan deh. Oh, tulisan. Oke, siap Pak. Tapi tadi ketukar ya? Jadi ketukar Pak jadi materinya tuh.
Saya tutup ini, stop recordingnya masih record, saya stop ya Bu ya. Oke, siap Pak.